Wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw yaun fa mu'tallan urif. Wa ayyu fi'lin bermula tiap-tiap fi'il akhirun yang bermula huruf akhir minhu dari ayyu fi'lin, alif adalah huruf alif, awawun atau huruf wawu, awyaun atau huruf ya, itu fa'urif maka dikenal apa ayyu fi'lin mu'talan dengan nama mu'tal atau fi'il yang dimasuki huruf illat. Fal alifa maka terhadap alif inwi kira-kirakanlah siapa kamu fihi dalam fi'il ghairul jazmi terhadap selain i'rab jazm. Wa abdi dan tampakkanlah siapa kamu nasbama terhadap tanda nasobnya fi'il kayada'u yang seperti lafaz yada'u artinya berdoa siapa dia laki-laki satu. Yarmi dan lafaz yarmi artinya melempar siapa dia laki-laki satu. Warrof'a dan terhadap i'rob rofa fihima dalam lafaz yada'u dan yarmi inwi kira-kirakanlah siapa kamu. Wahdzif dan buanglah siapa kamu jaziman halnya orang yang menjazmkan salah sahunna terhadap 3 dari alif, wawu, dan ya. Taqdi maka menghukumi siapa kamu hukman dengan hukum laziman yang tetap. Ingat ya, ada perbedaan mencolok antara ilmu nahwu dengan ilmu shorof. Kalau menurut ilmu shorof yang namanya fi'il mu'tal ataupun isim mu'tal, yang penting ada huruf illat, entah itu huruf illatnya di awal di fa fi'il atau di tengah di ain fi'il atau di akhir di lam fi'il. Dan entah itu huruf illatnya berupa alif atau wawu atau ya. Menurut ulama shorof itu namanya adalah lafaz mu'tal. Bisa isim mu'tal, bisa fi'il mu'tal. Gitu. Tapi kalau menurut ilmu nahwu yang namanya isim mu'tal seperti yang dijelaskan sebelumnya adalah isim yang diakhiri dengan huruf alif atau isim yang diakhiri dengan huruf ya. Yang awal yang diakhiri dengan alif itu namanya isim maksur, yang diakhiri dengan ya namanya isim mangkus. Mereka ulama nahwu ya dalam cabang ilmu nahwu tidak memposisikan isim-isim yang ada huruf illat di awal atau di tengah sebagai isim mu'tal. Atau huruf illat berupa wawu di akhir itu tidak diposisikan oleh ulama nahwu sebagai isim mu'tal. Ya, itu perbedaan mencolok antara ulama nahwu dengan ulama shorof. Dalam fi'il pun begitu. Kalau menurut ulama nahwu yang namanya fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang diakhiri dengan huruf illat. Entah itu huruf illatnya berupa alif, wawu ataupun ya. Kalau menurut ilmu shorof yang namanya fi'il mu'tal itu ya fi'il yang ada huruf illatnya, entah itu di awal, di tengah ataupun di akhir. Tapi kalau menurut ulama nahwu fi'il mu'tal itu adalah fi'il yang diakhiri dengan huruf illat. Kalau seandainya huruf illatnya ada di tengah atau ada di awal, maka menurut ulama nahwu tidak dinamakan sebagai fi'il mu'tal. Ya, itu perbedaan yang perlu diperhatikan. Karena yang namanya ilmu nahwu itu fokus pembahasannya dalam huruf akhir. Sehingga mereka memutuskan bahwa yang dihukumi mu'tal atau tidak itu tinggal lihat akhirnya saja. Nah,
Nanti setiap fiil yang huruf akhirnya berupa huruf ilat, ini maksud nazum pertama ya. Setiap fiil yang diakhiri dengan huruf ilat, entah itu huruf ilatnya berupa alif, wawu, atau ya, maka namanya adalah fiil mu'tal gitu. Kemudian untuk masalah pengi'robannya bagaimana, ini ternyata berbeda-beda. Kita mulai dari fiil yang diakhiri dengan huruf alif. Contohnya seperti yardo. Yardo itu kan fiil yang diakhiri dengan huruf alif. Berarti yardo ini termasuk fiil mu'tal. Yardo seandainya i'robnya rofa atau nasob, maka tanda i'robnya dikira-kirakan. Yardo itu kan fiil mudore. Tinggal kita lihat fiil mudore itu tanda i'rob rofanya apa? Domah. Tanda nasobnya apa? Fathah. Tanda jazmnya apa? Membuang. Kan? Atau sukun. Membuang huruf ilat atau sukun. Atau membuang nun. Gitu. Nah, kalau contohnya yardo, berarti semisal i'robnya rofa dulu ya. Yardo. Maka huruf akhirnya kan alif. Karena alif ini tidak bisa berharokat, sehingga tanda rofaknya yardo adalah domah kan. Tapi domahnya dikira-kirakan. Karena yang namanya alif tidak bisa berharokat. Gitu. Atau dia i'robnya nasob. Lan yardo. Nah, tanda i'rob nasobnya fi'il mudhari itu apa? Fathah. Berarti kita taruh fathah di huruf akhirnya lafaz lan yardo. Di alif berarti. Nah, karena alif tidak bisa berharokat sehingga fathahnya ini tidak bisa masuk di sana. Dan hanya bisa sekedar dikira-kirakan gitu. Karena yang namanya alif tidak bisa berharokat. Gitu ya. Sehingga yang namanya yardo atau fi'il mudore yang diakhiri dengan huruf alif, tanda i'rob rofa'nya adalah dommah yang dikira-kirakan, tanda nasobnya adalah fathah yang dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Karena alif tidak bisa berharokat. Kalau seandainya i'robnya jazm bagaimana? Berarti yardo kita beri amil jazm semisal lam. Kita bacanya lam yardo. Ya. Tanda i'robnya lam yardo apa? Yakni membuang huruf ilat, membuang alifnya itu. Itu kalau seandainya i'robnya nasob. Sebab yang namanya fi'il mudhore, kalau seandainya dia huruf akhirnya berupa huruf sohih selain huruf ilat, maka tanda jazmnya adalah sukun. Kalau seandainya huruf akhirnya berupa huruf ilat, maka tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat. Yardo setelah kemasukan amil yang menjazmkan dan membuat dia i'robnya jazm, maka tanda jazm dari yardo adalah membuang huruf ilat, membuang alifnya itu, sehingga kita ucapkan lam yardo. Gitu. Fi'il mudhore, ini kesimpulannya, fi'il mudhore yang diakhiri dengan alif, tanda i'rob rofa'nya adalah dommah yang dikira-kirakan, tanda nasobnya adalah dommah fathah yang dikira-kirakan, tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat dalam kurung alif. Gitu. Kemudian kalau seandainya fi'il mudhore yang mu'tal ya diakhiri dengan huruf wawu, maka cara pengi'robannya bagaimana? Yada'u contohnya ya. Yada'u ini i'robnya rofa, asal dari yada'u itu adalah yada'u. Yada'u. Kemudian karena menurut orang Arab yang namanya huruf wawu itu berat berharokat dommah, sehingga dommahnya dibuang. Sehingga yada'u karena dommahnya dibuang menjadi yada'u. Kenapa dibuang? Karena menurut orang Arab berat, wawu berharokat dommah. Sehingga bisa disimpulkan yada'u i'robnya rofa, tanda rofanya adalah dommah yang dikira-kirakan.
Gitu. Kenapa dikira-kirakan? Karena yang namanya wawu berat, berharokat domah. Begitu. Kalau seandainya irobnya nasob, lan yada'uwa. Nah, lan yada'uwa. Tanda irobnya adalah fathah yang tampak. Kenapa fathah ini ditampakkan? Karena fathah itu adalah harokat yang ringan. Karena harokat yang ringan, maka wawu ketika berharokat fathah itu tidak dianggap berat. Sehingga dia ditetapkan, tidak perlu dibuang si fathahnya. Kita baca lan yada'uwa, begitu. Kemudian yada'u, kalau kemasukan amil yang menjazmkan, kita bacanya lam yada'u. Gitu. Yada'u ketika kemasukan lam ya, lam yada'u, irobnya adalah jazm, tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat dalam kurung wawu. Gitu. Jadi kalau ada fi'il mudhore yang huruf akhirnya berupa wawu, maka tanda i'rab rofa'nya adalah dhammah yang dikira-kirakan, tanda i'rab nasabnya adalah fathah yang tampak ya. Tanda i'rab jazmnya adalah membuang huruf illat. Udah. Kemudian yang terakhir, fi'il mudhore yang diakhiri dengan huruf ya. Nanti kalau i'rab rofa'nya dia, contohnya yarmi ya. Yarmi itu kan huruf akhirnya berupa huruf ya. Kalau i'rabnya rofa, yarmi itu asalnya yarmiyu. Yarmiyu. Kemudian karena menurut orang Arab ya ini berat berharokat dhammah, maka dhammahnya dibuang sehingga jadinya yarmi. Dan kita simpulkan bahwa yarmi i'rabnya rofa, tanda rofanya adalah dhammah yang dikira-kirakan. Kenapa dikira-kirakan? Karena ya berat berharokat dhammah. Kemudian yarmi kalau seandainya i'rabnya nasob, kita masukkan amil nasob, lan yarmiya. Lan yarmiya. Nah, yarmiya i'rabnya nasob, tanda nasobnya adalah fathah. Fathah yang tampak. Kenapa fathahnya ditampakkan? Kenapa fathahnya tidak dibuang? Karena yang namanya fathah adalah harokat ringan. Ya, berharokat fathah menurut orang Arab tidak dianggap berat. Gitu. Sehingga dia ditampakkan. Kemudian kalau seandainya i'rab jazm, yarmi kita masukkan amil yang menjazmkan lam yarmi. Nah, tanda i'rab jazm dari lam yarmi adalah membuang huruf ilat dalam kurung ya. Gitu. Ya, fi'il mudhore kalau seandainya diakhiri dengan alif, maka tanda rofa dan tanda nasobnya dikira-kirakan. Untuk tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat dalam kurung alif. Seandainya fi'il mudhore itu diakhiri dengan huruf wawu, maka tanda rofa'nya dikira-kirakan, tanda nasobnya ditampakkan, tanda jazmnya membuang huruf ilat dalam kurung wawu. Kalau fi'il mudhore yang diakhiri dengan ya, tanda rofa'nya dikira-kirakan, tanda nasobnya tampak, tanda jazmnya membuang huruf ilat dalam kurung ya. Gitu ya. Dan ini pembahasannya hanya seputar fi'il mudhore dan fi'il nahi ya. Karena kalau fi'il madi dan fi'il amr itu kan sudah lewat dalam nazom wa fi'lu amrin wa mudiyin buniyah hukumnya mu'rob. Karena hukumnya mabni. Fi'il amr dan fi'il madi hukumnya mabni. Karena hukumnya mabni, maka tidak ada pembahasan dalam bab i'rob. Karena bab i'rob itu hanya khusus membahas tentang fi'il atau isim yang mu'rob. Sedangkan fi'il yang mu'rob itu ya cuma fi'il mudhore dan fi'il nahi. Fi'il nahi itu fi'il mudhore yang kemasukan la nahi ya. Sehingga nanti dalam kitab-kitab lain itu ada penjelasan tentang fi'il mudhore, mu'tal akhir dan sohi akhir.
Fi'il mudhari mu'tal akhir itu maksudnya fi'il mudhari yang huruf akhirnya berupa huruf ilat, entah itu alif, wawu ataupun ya. Kalau fi'il mudhari shahih akhir berarti fi'il mudhari yang huruf akhirnya bukan berupa huruf ilat. Gitu. Dan kalau af'alul khamsah itu adalah fi'il mudhari entah itu yang huruf akhirnya berupa huruf ilat atau huruf akhirnya berupa huruf shahih ya. Pokoknya fi'il mudhari yang bertemu dengan alif dhamir tasniyah, wawu dhamir jamak atau ya muannats mukhatabah. Gitu. Hanya ada pembahasan tentang fi'il mudhari dalam pembahasan mu'rab dalam fan nahwu. Gitu. Wallahu a'lam bishawab.